Suku Punan adalah salah satu suku Dayak yang mendiami wilayah hutan hujan tropis di Kalimantan, Indonesia. Suku Punan adalah bagian dari kelompok Dayak, yang merupakan kelompok etnis asli di Kalimantan. Mereka memiliki beberapa subsuku dengan variasi dialek dan budaya. Suku Punan secara tradisional mendiami daerah-daerah pedalaman dan hutan yang tersebar di Kalimantan, baik di Indonesia maupun di bagian Kalimantan, Malaysia. Suku Punan berbicara dalam bahasa Punan, yang termasuk dalam kelompok bahasa Dayak. Bahasa mereka memiliki beberapa dialek yang berbeda, tergantung pada daerah tempat mereka tinggal. Komunikasi sehari-hari dalam bahasa ini sangat penting dalam menjaga warisan budaya mereka. Sebagian besar suku Punan adalah pemburu pengumpul dan petani ladang berpindah. Mereka dikenal karena keterampilan mereka dalam berburu, meramu, dan bercocok tanam di hutan. Mereka mengandalkan sumber daya alam dari hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tinggal di rumah-rumah panggung yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan daun-daunan. Rumah ini biasanya dibangun di tempat yang cukup tinggi untuk menghindari banjir dan serangan hewan liar. Makanan pokok mereka adalah hasil hutan seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan daging dari hasil berburu. Mereka juga menanam tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran di ladang-ladang berpindah. Suku Punan memiliki kepercayaan animisme yang kuat. Mereka percaya pada kekuatan roh yang mengendalikan alam dan kehidupan mereka. Ritual dan upacara adat dilakukan untuk menghormati roh-roh tersebut dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan komunitas. Mereka melakukan berbagai upacara adat untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Upacara ini seringkali melibatkan tarian, musik, dan sesajian. Seperti banyak suku di seluruh dunia, suku Punan juga menghadapi tekanan dari modernisasi dan perubahan sosial. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar, penebangan hutan, dan perkembangan infrastruktur telah mempengaruhi cara hidup tradisional mereka. Meskipun demikian, banyak anggota suku Punan berusaha untuk mempertahankan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa juga terlibat dalam usaha ekonomi baru seperti kerajinan tangan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Suku Punan merupakan contoh dari kekayaan budaya dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Upaya pelestarian budaya dan pengetahuan tentang suku ini penting untuk memastikan bahwa warisan mereka tetap hidup di tengah perubahan zaman. Suku Punan, sebagai salah satu kelompok etnis Dayak di Kalimantan, memiliki adat, budaya, dan praktik pernikahan yang unik dan khas. Suku Punan mempraktikkan kepercayaan animisme, di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu di sekitar mereka memiliki roh atau kekuatan spiritual. Mereka mengadakan upacara dan ritual untuk menghormati roh-roh tersebut dan menjaga keseimbangan dengan alam. Ini termasuk upacara untuk permohonan keselamatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Upacara adat sering dilakukan untuk merayakan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Contohnya, upacara pemakaman dilakukan dengan berbagai ritual untuk memastikan bahwa roh orang yang meninggal dapat beristirahat dengan tenang dan tidak mengganggu yang hidup. Mereka tinggal di rumah panggung yang dibangun dari bahan alami seperti kayu dan daun. Rumah ini dirancang untuk melindungi dari banjir dan serangan hewan liar. Rumah panggung juga membantu menjaga ventilasi dan kenyamanan di iklim tropis. Pakaian tradisional suku Punan umumnya terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka, seperti kulit kayu dan serat tanaman. Mereka juga mengenakan aksesoris dari bahan-bahan alami seperti manik-manik, tulang, dan gigi hewan. Sebagian besar makanan mereka diperoleh dari berburu, meramu, dan bercocok tanam. Mereka mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan, umbi-umbian, dan daging hasil buruan. Suku Punan memiliki tarian dan musik tradisional yang menjadi bagian penting dari upacara adat dan perayaan. Musik mereka biasanya menggunakan alat musik tradisional seperti drum dan alat tiup yang terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka juga terkenal dengan kerajinan tangan seperti anyaman dari daun dan serat tanaman,
serta ukiran kayu yang memiliki makna simbolis dan estetika. Proses pernikahan suku Punan biasanya dimulai dengan pertunangan, di mana pihak pria akan meminta persetujuan keluarga wanita. Proses ini melibatkan negosiasi tentang mahar atau hadiah yang akan diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Upacara pernikahan suku Punan melibatkan berbagai ritual dan tradisi yang khas. Upacara ini biasanya dilakukan di depan komunitas dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertukaran cincin atau simbol-simbol lainnya. Ritual-ritual ini bertujuan untuk memberkati pasangan dan memohon restu dari roh-roh leluhur. Keluarga dari kedua belah pihak sangat terlibat dalam proses pernikahan. Mereka memberikan dukungan, nasihat, dan memastikan bahwa semua aspek dari upacara dilaksanakan dengan benar. Setelah pernikahan, pasangan baru biasanya tinggal bersama keluarga besar atau membangun rumah di dekat keluarga mereka. Kehidupan mereka akan melibatkan adaptasi dengan tanggung jawab baru dan peran dalam komunitas. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, beberapa aspek dari tradisi pernikahan suku Punan mengalami perubahan. Ada adaptasi dalam cara mereka merayakan pernikahan, dengan beberapa elemen tradisional mungkin dikombinasikan dengan praktik modern. Secara keseluruhan, adat dan budaya suku Punan, termasuk praktik pernikahan mereka, mencerminkan hubungan yang mendalam dengan alam dan tradisi mereka. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, mereka berusaha mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Suku Punan adalah salah satu suku Dayak yang mendiami wilayah hutan hujan tropis di Kalimantan, Indonesia. Untuk memahami sejarah dan asal-usul suku Punan secara lengkap, nama Punan secara umum digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang hidup di pedalaman Kalimantan. Dalam bahasa Dayak, Punan seringkali berarti orang hutan atau penghuni hutan. Istilah ini mencerminkan cara hidup mereka yang bergantung pada hutan sebagai sumber utama kehidupan. Suku Punan merupakan bagian dari kelompok etnis Dayak yang memiliki sejarah panjang sebagai pemburu pengumpul dan petani ladang berpindah. Mereka telah mendiami hutan hujan tropis di Kalimantan selama ribuan tahun. Keberadaan mereka yang lama di daerah terpencil membuat mereka relatif terisolasi dari pengaruh luar. Suku Punan tersebar di berbagai daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Mereka tinggal di wilayah yang sulit dijangkau dan relatif terpisah dari pusat-pusat peradaban utama, seperti kota-kota besar. Selama berabad-abad, suku Punan memiliki hubungan baik dengan suku-suku Dayak lainnya, seperti suku Kenyah dan suku Kayan. Mereka sering melakukan perdagangan, pertukaran budaya, dan bahkan menikah dengan anggota suku lain untuk memperkuat hubungan sosial. Ketika penjajahan Barat mulai memasuki Kalimantan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, suku Punan mengalami dampak dari perubahan yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Penjajahan membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi mereka, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan pengaruh budaya Barat. Setelah kemerdekaan Indonesia, suku Punan terus menghadapi tantangan dari modernisasi dan pembangunan. Penebangan hutan, ekspansi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur berdampak pada cara hidup tradisional mereka. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam pola hidup mereka, dari berburu pengumpul menjadi masyarakat yang lebih bergantung pada pertanian dan pekerjaan luar. Seiring dengan perubahan yang cepat, suku Punan berjuang untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Mereka sering terlibat dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hak-hak tanah adat mereka dan melawan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan mereka. Untuk menjaga warisan budaya mereka, suku Punan aktif dalam melestarikan tradisi, bahasa, dan praktik adat mereka. Organisasi lokal dan nasional sering terlibat dalam upaya untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya Punan, termasuk melalui pendidikan dan kegiatan budaya. Suku Punan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan perkembangan modern. Banyak anggota suku yang kini terlibat dalam kegiatan ekonomi modern, tetapi mereka tetap berusaha menjaga identitas budaya mereka.
Secara keseluruhan, suku Punan memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan hubungan mereka yang mendalam dengan lingkungan alam dan dinamika sosial yang berkembang seiring waktu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka terus berupaya untuk mempertahankan dan merayakan warisan budaya mereka. Suku Punan, seperti banyak suku tradisional lainnya, memiliki berbagai pantangan dan larangan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka. Pantangan ini seringkali berkisar pada aspek kehidupan sehari-hari, ritual, dan hubungan dengan dunia spiritual. Ada beberapa jenis makanan yang dianggap tabu atau dilarang untuk dikonsumsi oleh anggota suku Punan. Misalnya, daging dari hewan tertentu yang dianggap sakral atau memiliki makna khusus dalam kepercayaan mereka mungkin dilarang untuk dimakan. Selama upacara adat atau ritual tertentu, terdapat pantangan untuk mengonsumsi makanan tertentu untuk menjaga kesucian dan kekuatan spiritual acara tersebut. Misalnya, makanan tertentu mungkin harus dihindari agar upacara berjalan lancar. Beberapa daerah di hutan atau situs tertentu dianggap sakral dan tidak boleh dikunjungi atau dijamah sembarangan. Kawasan ini seringkali dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh leluhur atau makhluk spiritual lainnya. Ada pantangan terkait penebangan pohon atau pemburuan hewan tertentu di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Misalnya, penebangan pohon besar atau pemburuan hewan tertentu mungkin dilarang untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati roh-roh penjaga hutan. Selama upacara adat, terdapat berbagai pantangan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa upacara tersebut berjalan dengan lancar. Misalnya, beberapa tindakan atau kata-kata tertentu mungkin harus dihindari untuk menghindari kesalahan atau gangguan spiritual. Ada pantangan terkait perilaku atau tindakan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tindakan yang dianggap tidak sopan atau tidak menghormati tradisi, seperti berbicara kasar atau tidak mengikuti tata krama adat, dapat dianggap sebagai pelanggaran. Perempuan hamil atau menyusui mungkin memiliki pantangan tertentu terkait makanan atau aktivitas fisik. Ini seringkali berkaitan dengan kepercayaan bahwa melanggar pantangan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bayi atau ibu. Selama masa sakit, mungkin ada pantangan tertentu dalam hal makanan atau aktivitas yang harus dihindari untuk mendukung proses penyembuhan dan menghindari gangguan dari roh atau kekuatan spiritual. Dalam beberapa kasus, berbicara terlalu banyak atau sembarangan tentang roh atau kekuatan spiritual bisa dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini dianggap dapat menarik perhatian roh-roh jahat atau menyebabkan gangguan spiritual. Beberapa kegiatan, seperti bepergian keluar wilayah tradisional tanpa izin atau menggunakan barang-barang tertentu, mungkin dilarang karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan spiritual atau merusak hubungan dengan leluhur. Pantangan dan larangan dalam budaya suku Punan sangat terkait dengan kepercayaan spiritual dan tradisi adat mereka. Mereka berfungsi untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh, serta memastikan bahwa kehidupan sehari-hari dan upacara adat dilaksanakan dengan cara yang benar. Mematuhi pantangan ini dianggap penting untuk menjaga kesejahteraan individu dan komunitas serta menghormati tradisi dan leluhur mereka.